Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membongkar dan mengukur OHA. Every night, every night, I feel the rhythm of the skin. Baby, I won't deny you're the lady of my dreams. Damn, I like the way you push me slowly up and down. Baby, let me kiss your sexy body. I will be so kind. Si alma te llama, ven en mi cama. Quiero amarte, dulce Lilia. Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Saya akan menjelaskan fungsi dari crankshaft. Fungsi dalam crankshaft adalah mengubah gerakan naik turun piston yang ada. Gerak naik turun piston ini akan menjadi gerak putar sehingga dapat menggerakkan flywheel dengan optimal. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi pada piston. Fungsi piston yang utama adalah untuk menerima tekanan pembakaran dan meneruskannya ke poros sengkol melalui salah satu komponen yang bernama connecting rod. Ini saya akan menjelaskan tentang noken as. Fungsi noken as adalah mengatur buka tutup klep yang merupakan pintu masuk bahan bakar ke arah ruang bakar. Fungsi yaitu untuk mengatur pasokan bahan bakar ke arah ruang bakar apabila hasil tenaga. Kali ini saya akan menjelaskan flywheel. Fungsi flywheel yang pertama adalah menjadi untuk menyimpan dan mengalirkan energi putar dari mesin. Ini saya akan menjelaskan kopling. Fungsi kopling kampas ganda adalah kopling yang pertama adalah untuk memutus dan menyambung tenaga putar dari mesin ke bagian transmisi mobil. Proses penyaluran tenaga dari mesin transmisi inilah yang membuat kampas kopling menjadi bagian langsung menular input shaft transmisi. Ini saya akan menjelaskan tentang oil pan. Fungsi oil pan di dalam mobil adalah sebagai penampung oli mesin. Komponen yang dikenal pula dengan sebuah bak oli atau panci oli atau canter oli merupakan salah satu komponen mesin yang posisinya tepat berada di bagian bawah silinder mesin oil pan umumnya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari rantai keting atau rantai kamprat. Rantai kamprat berfungsi dengan menerima putaran yang berasal dari crankshaft. Putaran tersebut berguna untuk menggerakkan crankshaft yang terletak di silinder head. Kali ini saya akan menjelaskan tentang filter oli. Filter oli menyaring benda asing dalam oli mesin dan menjadi kotor. Filter tidak dapat memperbaiki degradasi oli mesin itu sendiri. Ketika filter oli mencapai batas kemampuan filtrasi, mesin kotor dan oli terus berada di dalam mesin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari full filter atau filter bahan bakar. Filter bahan bakar atau full filter ini berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang berada di dalam bahan bakar. Ini saya akan menjelaskan tentang puli. Puli adalah suatu elemen mesin yang berfungsi sebagai komponen atau penghubung putar yang diterima dari motor listrik, kemudian diteruskan dengan menggunakan sapu atau belit ke benda yang ingin digerakkan. Kali ini saya akan menjelaskan kopling. Fungsi utama dari kopling adalah meneruskan dan memutuskan putaran mesin terhadap transfer. Saat kamu
menekan pedal kopling, putaran dari mesin yang bergerak menuju transmisi akan langsung terputus. Ini saya akan menjelaskan tentang silinder head yang berfungsi. Kepala silinder juga berfungsi sebagai tempat sirkulasi air pendingin. Air berfungsi pendingin suhu yang meningkatkan saat beroperasi tersebut mengalir melalui gasket terpasang di kepala silinder. Oke, kali ini kita akan mengukur diameter dalam silinder menggunakan jangka sorong. Berada di antara 7 dengan 8 dan mendekati 9, berarti 79, dan yang sejajar yaitu angka 6, berarti 79,6. Berarti diameter silinder ini dengan lebar 79,6 mm. Ini saya akan mengecek blok silinder menggunakan alat flergoid. Setelah kita cek, ternyata setelah saya mengecek blok silinder pada bagian atas, ternyata banyak sekali celah yang ada pada blok silinder yang harus dibubut atau diganti. Maksimal dibubut dengan ukuran 0,03 mm. Kali ini saya akan menjelaskan tentang crankshaft atau poros sengkol. Di sini kita akan mengukur pada poros sengkol menggunakan dial gig. Kita akan mengukur kelonjongan pada poros sengkol. Memutarnya sama searah jarum jam. Di sini menunjukkan di garis 5. Selanjutnya kita akan mengukur menggunakan dial gig, memutarkan poros sengkol berlawanan arah jarum jam. Di sini jarum jam menunjukkan di garis 5 dan berukuran 0,5 dan standarnya 0,4. Maka poros sengkol ini harus diganti atau diperbaiki. Kali ini saya akan mengukur crack pin menggunakan jangka sorong. Menunjukkan pada 42,1 mm. Saya akan mengecek tentang poros blok menggunakan dial gig. Dan saya akan memutar searah jarum jam. Jika arah menuju ke 0,06 maka harus diganti, dan ini berada pada 0,1 yang artinya masih bagus. Kali ini saya akan memasang OH kembali. Wake up in the morning, but my sleep before I sleep.